Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hano. Seperti biasa, karena IHSG ini lagi hijau dan kenapa alasan seperti itu? Ya, kita harus mengetahui dulu lah ya. Karena ini banyak berita-berita yang sangat menggerakkan pasar tadi. Jadi faktor X-nya itu banyak, bukan hanya satu ya, teman-teman semuanya. Dan seperti biasa, ya kita akan jelaskan bagaimana pergerakan arah IHSG dan tentunya juga saham-saham Big Bang ya seperti biasa, yaitu ada BBCA, BBRI, BMRI, BBNI. Nah, ini berubah bentar. BBNI dan juga yang terakhir itu ada BRIS. Nah, kenapa ini mereka bisa hijau? Dan di saat market US dan kawan-kawan di seluruh Asia itu memerah, ya akan saya jelaskan dahulu ya. Pertama, ini di tanggal 2 hari yang lalu ya. Kebijakan kenaikan tarif dagang Trump buat pasar saham Asia melemah. Jadi kemarin kan itu Trump lagi ribut tuh sama Cina untuk masalah tarif impor. Dan juga Trump ingin membuat tarif terbaru buat Kanada dan Meksiko. Nah, jadi itu yang ngebikin harga indeks harga dolar itu mulai menurun. Nah, kalau kita lihat ini dari indeks harga dolarnya ya. Nah, di sini aja. Hmm. Nah, ini menurun nih. Nah, that's why kenapa di saat Trump itu ngebikin perang tarif, sebenarnya itu ngebikin perang ngebikin kelemahan di ekonominya sendiri sebenarnya, karena tak disangka-sangka negara lain udah mulai saling ngebalas, berbeda sama yang dulu. Nah, ini contohnya nih dalam udah 3 hari ke belakang ini udah benar-benar udah junam ya. Dan kenapa hari ini saham di seluruh dunia itu bisa menghijau? Ya karena untuk di berita tadi pagi saya baca S&P 500, Nasdaq, Dow Jones itu mengalami kenaikan setelah Trump itu menunda tarif untuk Kanada dan Meksiko. Jadi pasar tuh dikasih nafas dulu lah gitu. Nah, tapi sebelumnya saya bilang ini kita perlu berhati-hati lagi karena waktu itu saya udah pernah bilang ya di Discord saya. Ini saya ada bagikan di story Instagram. Di sini saya ada bilang di sini bahwa dilihat dari market US hari ini pada hijau karena tweet Trump dan menunggu data The Fed. Jadi ISG bakal ada nafas untuk awal minggu ini. Nah, jadi kita trading harian ya tipis-tipis ya. Saya nggak berharap banyak bahwa ini flow ke depan tuh bakalan lanjut untuk bullish. Saya nggak ada konfirmasi seperti itu gitu. Karena di sini saya udah ngejelasin ya, dan saya ulangi lagi di sini ya. Nah, kita kembali ke S&P lah dulu. Kita indeks saham Amerika. Nah, di sini S&P kemarin juga udah mulai junam ya, tapi sekarang rebound ya karena berita tadi Trump menunda. Besok seandainya Trump itu udah mulai ngebalas ya, tidak menunda lagi, ini bisa jadi S&P 500 ini kembali turun gitu. Dan juga imbasnya ISG bakalan kena. Kenapa seperti itu? Nah, kalau kita lihat dari secara teknikal kan saya udah bilang ini kemarin ada dua arah nih. Ini bisa ke sini, bisa ke bawah, tergantung perubahan data-data yang ada. Cuman ya, ini bahayanya untuk di hari ini ya. Ini candle udah mulai seperti ini biasanya adalah sebuah konfirmasi reversal. Contohnya ini. Nah ya, ini juga candle hammer, inverted hammer itu perlu diwaspadai ya karena nah ini ya kan. Ini sellernya udah mulai kuat nih. Besok hati-hati itu kayak SG ya. That's why kenapa ya wajar sih. Karena ini udah kayak lampu merah nih. Merah, hijau, hijau ya. Nanti merah lagi. Kemungkinan besar seperti itu. Hati-hati ya. Jadi teman-teman ya, saya udah bilang di grup Telegram saya yang gratis itu, di Discord private juga udah bilang bahwa ya kita perlu berhati-hati lagi lah, data makroekonomi itu sangat perlu. Dan kalau kita lihat ini kan secara jangka panjangnya ini udah downtrend ya, secara major trendnya. That's why kenapa ini sekarang ISG wajar itu ngebentuk lower high-nya ya. Gini ya gambarannya. Bentar.
Ya, ini kan downtrend nih. Ini lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ini bisa jadi nih apakah ke sini, apakah bisa lanjut ke bawah ini. Hati-hati untuk IHSG karena ini belum ada konfirmasi bahwa ini struktur marketnya akan berubah. Konfirmasi untuk bullish nggak bisa. Kalau memang ini konfirmasi untuk bullish, seharusnya data-data itu udah mendukung untuk IHSG itu maju, bukan hanya sekedar dari JP Morgan. MSCI mereka udah bilang mereka ini udah nggak cocok nih untuk di Indonesia. Ya, Morgan Stanley, FTSE itu Financial Times tuh dari Inggris loh, indeks bursanya Inggris, bukan sembarangan. Mereka udah nggak cocok lagi bilang gitu kan. Tapi dari JP Morgannya sendiri itu bilang bahwa ini udah kemurahan. That's why di hari pertama aja mereka keluar, terus habis itu masuk lagi. Ya, kita masih dikocok-kocok sama asing sebenarnya ini. Hati-hati untuk teman-teman semuanya. Dan kenapa ini saham-saham Big Bang ini jadi lagi naik-naiknya dan Konglo juga pada ikutan. Nah, dari Big Bangnya dulu deh gitu kan. Kenapa ini flow-flownya ini pada masuk ya? Ini kemarin juga pada masuk. Karena ya saya kasih contoh ya. Sekarang ini lagi musimnya dividen. Nih kita buka BRI ya, kita lihat crop actionnya. Jadi untuk di tanggal 24 Maret ini itu ada RUPS. That's why ini BBRI itu bakalan bisa, proyeksi saya ini kembali ke 4.200 4.300 itu bisa. Bahkan 4.500 saya rasa ini bener bisa nih pas udah pembagian dividen tadi. Nanti bakalan turun lagi. Saya jelaskan nanti di chartnya. Nah, ini juga nih, apalagi kalau kita lihat secara dividen, ini BRI kemarin itu di 2023 udah ngebagikan dividen sebanyak 3 kali. 2022 hanya sekali, ya intinya acak-acak lah gitu kan. Tapi hati-hati besok kalau seandainya dividen trap ini beneran terjadi lagi, karena ini benar-benar berbahaya. Apalagi di saham-saham cyclical seperti Adaro kemarin. Kasihan ya yang nggak punya Adaro di pucuk loh. Kena banting. Oke ya, hati-hati ya untuk kedepannya. Jangan terlalu berbahagia dulu, nanti bakalan ada koreksi juga. Oke, langsung jadi kita ke saham yang pertama, yaitu ada BCA yang hari ini. Ya sekarang kan jam setengah 4 sore nih ya, atau jam 15.30 ya. Jadi marketnya masih jalan, jadi jam 4 nanti baru sampai jam 4.15 itu baru benar-benar close ya. Hari ini itu ya ditutup ya, atau lagi jalan itu lagi imbang gitu kan. Karena udah saya bilang tekanan seller tuh udah mulai ada ya. Ini inverted hammer candlenya nih. Dan kalau kita lihat dari foreign kemarin ini ada masuk nih. Walaupun tidak besar semasif yang di distribusinya mereka. Artinya ya mereka masuknya cuman buat ngerampok duit kita aja lagi. Besok cabut lagi, kasihan. Seharusnya kalau memang ada konfirmasi kuat ya teman-teman semuanya, ini harus lebih besar daripada di saat mereka distribusi. Misalnya ini 200 juta, 200, 400, 500, 300. Seharusnya ini udah 300, 400, 500, 600 gitu. Makin gede, bukan makin kecil. Ya, seharusnya logik basicnya teman-teman harus bisa seperti itu gitu. Ya, hati-hati itu. Oke, langsung aja ini di BBCA. Untuk BBCA kemarin kita udah bilang ya, di saat itu harganya udah mulai turun ke sini, itu akan positif kembali naik ke sini. Cuma nanti kalau udah naik lagi, itu bakalan bisa rally ke 9.550. So untuk hari ini misalnya ini penutupan ini turun ya. Nanti ini turun lagi kembali ke order block, saya yakin ini bisa kembali lagi naik ke 9.550. Yang kemarin teman-teman udah ngeblik di harga bawah, yang udah nonton saya waktu harganya udah di sini ya, santai aja besok TP di sini ya. Tapi kalau memang tujuannya untuk long term, pengen swing dan trust untuk IHSG kita ini beserta BCA akan kembali naik new all time high, nggak apa-apa gitu kan. Kalau saya sih lebih ke misalnya lotnya itu di antara 100, saya bagi-bagikan persentasenya. Nah, jadi kayak di sini saya TP 30%, di sini saya TP lagi 20% gitu kan. Jadi sisa 50%-nya saya bisa lagi TP di atas. Selebihnya mau marketnya bagaimanapun mungkin saya lupakan, setidaknya saya udah bisa untung lah sekian persen. Ya tergantung money manajemennya teman-teman. Ya itu untuk BBCA ya. Kedepannya akan tetap positif.
Dan lanjut kita ke saham yang kedua yaitu ada BBRI yang udah hari ini naik sebesar 3,38%. Dan kalau kita lihat dari transaksi asing kemarin itu ada akumulasi sebesar 147,1 juta. Nah, ini kan ini dikabung nih 300 juta. Tambah ini ya sekitar 400 juta lah. Tapi itu mengalahkan distribusi yang 2 hari ini aja. 800 tambah 500. Toh gede kan? Ya ini aja udah sebesar 1,4 M. Seharusnya 3 hari ini udah bisa ngalahin yang ini. Seperti yang udah saya bilang di BBCA kemarin. Nah, hati-hati ya untuk BBCA karena benar-benar para big player itu belum masuk untuk di saat ini. Untuk di BBRI. Langsung saja kita buka chat BBRI ya, teman-teman semuanya. Nah, kemarin kan saya udah bilang, ini BBRI beneran akan ada ya serius coba tonton video saya kemarin yang mana nih ya? Yang ini. Saya bilang ini ya. Bentar yang mana nih? Yang ini, yang ini. Saya ada bilang kemarin kalau BBRI ya di hari ini ya kemarin saya bikin. Ini memang ada potensi untuk kembali lagi ke area 5.900 hingga 4.150 ya. Di saat saya bikin videonya tuh di tanggal 3 Maret. Nah, ini videonya ya. Di hari Senin. Nah, akhirnya beneran terjadi kan. So, jadi BBRI ke depannya bagaimana? Ya, teman-teman bisa relax dulu, santai dulu ya karena ini bakal bisa ngecapai ke 4.200 ya. Dalam ya di bulan Maret ini. Bahkan ini saya rasa ya kalau memang besok sebelum pembagian dividen tuh masif ya sampai di tanggal sekitar ini RUPS 23 nih dapat pengumuman masalah dividen kan ex date-nya kapan yaitu nanti ini bisa ke 4.500-an ini. Nah, kalau nge-rebound lagi, breakout lagi, konfirmasi lagi, ini bisa kembali naik ke atas di antara area order block ini ya. Itu untuk BBRI jadi teman-teman udah bisa menghela nafas dan kalau kemarin yang nonton video saya di tanggal Senin yang udah saya bilang bakalan kembali masuk ke sini, ya selamat teman-teman udah bisa cuan ya. Berapa persen tuh kira-kira? Sini sampai sini ya 8% tuh. Nah, oke. Terus kita ke saham yang terakhir, maaf, ini kita ke saham yang ketiga, yaitu ada saham BMRI yang hari ini ya tipis naiknya 0,61%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, justru ada distribusi kemarin itu gede. Makanya saya lihat kayak di forum-forum, ini orang banyak yang kebingungan ini BMRI kok pada dibuang asing gitu. Memang nasib BMRI ini kasihan saya lihatnya. Karena dari JP Morgan kemarin kan juga dia bilang untuk underweight itu BBRI dan BBNI, tapi bukan di BMRI. Nah, seperti yang udah saya bikin kemarin juga ya, ini BMRI itu berbahaya kalau misalnya jatuh ke bawah. Nah, ini udah saya bikin supportnya untuk area demanding ya, atau area supply teman-teman nanti kalau pengen beli, area demand ya atau area supportnya. Nah, dan ternyata ini tidak berhasil ditembus ke area 5.225 dalam waktu dekat ini di BMRI itu tidak bisa ditembus karena kenapa? Asingnya pada keluar. Nah, jadi ini udah ngebentuk area 2 doji yang memiliki banyak makna. Biasanya kalau doji-doji nempel-nempel berdua ini ya itu biasanya akan dibawa dulu, besoknya bisa doji lagi baru ada pergerakan. Ini seperti di BMR ini di tanggal 12 Oktober hingga 18 Oktober ini dibawa nih 1 2 3 4, besok baru lanjut lagi. Ini 1 2 3 baru dibawa lagi. Cuma 1 2 3 artinya ini pergerakannya nggak ada pergerakan yang masif. Kalau tanda-tandanya seperti ini bisa jadi besok nih 3 4 nanti naik turun lagi gitu. Jadi belum ada pergerakan masif untuk di BMRI karena asing yang ngebuang barang, retailnya udah tetap masih menahan untuk di BMRI ya. Mereka udah mulai cicil nih. Kalau kita lihat dari segi RUPS-nya apakah dalam waktu dekat RUPS apakah dalam waktu dekat ini mereka ada ingin RUPS juga? Ya sama ya. Ini RUPS di BMRI besok tanggal 25 Maret juga. Kalau kita lihat dividennya mereka 1 tahun sekali ya ngebagikan dividennya. Tapi gede.
Nah, 300, 500, 360. Dan berita yang saya baca tadi di website. Nah, ini bocoran dividennya jumbo-jumbo ya yang saya baca ini. So, jadi teman-teman bisalah bernafas lega dulu ya. Karena saya udah bilang juga kan, kalau market kita tuh untuk dalam 1 minggu ini, bahkan bulan ini bisa bernafas lega. Jadi bahkan koreksinya kita belum tahu ya, entah besok Trump bakalan balas tarifnya dan juga ternyata ISG juga bisa dikonfirmasi ya. Ini reboundnya reversalnya tadi di candle doji-nya. So, kembali lagi untuk BMRI saya belum ada keyakinan untuk masuk dulu ya. Kita ke saham yang keempat dulu ya. BBNI yang hari ini naik ke sampai 3% ya, 2,9%. Dan dari transaksi asingnya di sini ada akumulasinya ya kecil ya dibandingkan distribusi 2 hari lalu. Seperti udah saya bilang ya, ini akumulasinya nggak sebanyak mereka ngeluarin distribusinya. Bahkan ini jumlahnya kurang dari 50%. So, jadi asing nih ya, udah kebaca polanya di antara 3 big bank yang udah kita analisa, mereka hanya ingin mengambil day trade ya, karena mereka ini aktif fund. Jadi mereka pengennya tuh ya ada momentum beli di bawah, nanti jual lagi, besok di bawah jual lagi karena mereka tahu ini downtrendnya udah kejauhan jatuh di minor trendnya itu, jadi pengen ngambil barang itu di bawah ya, ngambil barang itu di bawah, nanti dijual lagi di atas karena mereka ini uh, aktif fund, mereka tuh sering keluar masuk di saham-saham Indonesia. Jadi teman-teman tuh bisa dicek di broker sumarinya masing-masing. Kecuali yang pasif fund ya, mereka tuh fund manager, mungkin kayak hedge fund itu baru pasif fund yang mereka tuh long term gitu kan, beli di bawah nanti jualnya tuh lama gitu, bertahun-tahun baru dijualnya. Cuman bahayanya kalau aktif fund itu sering scalping ya, day trade kayak gini modelnya. Takutnya pasif fund tadi yang dulunya nahan ya, misalnya di harga segini ya, malah panik juga akhirnya. Sampai akhir tuh yang bikin harganya tuh semakin drop ya. Itu untuk ilmu atau insight terbaru bagi teman-teman masalah fund ya. Itulah karakter mereka fund manager tuh. Oke, kita ya untuk di BBNI kita langsung buka chartnya ya. Ini tadi BMRI. Untuk di BBNI seperti yang udah saya bikin kemarin, ternyata udah sampai di titik 4.590 kan, bener lagi kan prediksi saya. Nah, ini udah ngebentuk candle ya, inverted hammer. Jadi hati-hati untuk kedepannya. Ini polanya juga mirip sama kayak ISG tadi ya. Ya, nih hati-hati. Kalau besok ini kalau nggak kuat, ya saya lihatnya udah mulai kuat. Ini bisa jatuh lagi ke 4.220. Kita tandai dulu deh. Ya, 4.220. Ini bisa jatuh ke sini besok. Atau biar lebih pasti kita bikin garis Fibonacci-nya. Ini bisa jatuh ke balik ke 4.470 ya. Itu untuk BBNI ya. So, mungkin yang bagi teman-teman yang udah pintar tadi udah ngejual di sini ya. Tapi kita nggak tahu, ternyata besok ada bandar yang pengen akumulasi gede doom gitu, 500 juta lembar ya. Ya bayangin aja gitu, baru harganya naik. Tapi kemungkinan besar ini bakalan koreksi besok. Oke. Kita ke saham yang terakhir, yaitu ada saham favoritnya masyarakat Indonesia, Syariah ya, saham BRIS yang hari ini ditutup menguat sebesar 1,94%. Masih distribusi ya. Dari hari terakhir saya ngerekam ini pun juga masih distribusinya gede. Tapi harganya naik. Ya, saya di grup Discord maupun di Telegram saya yang gratis itu saya udah bilang kalau
pahlawan bursa kita itu, retail kita itu memang rawan nyangkut. Nahan aja harganya terus, bandar buang, retailnya nahan. Nanti pas retailnya buang, bandarnya beli lagi, retailnya masuk lagi. Kapan untungnya gitu? Please lah, saya udah sering bilang di story Instagram juga, di thread maupun di semua media sosial saya bahwa kalau kita mau hebat ya trading itu, jangan kita berpikir seperti retail, jangan berpikir kita itu cacing, tapi berpikirlah, bermindsetlah kita tuh seperti seorang fund manager gitu. Kita tuh punya dana besar, walaupun di bawah 100 juta pede aja. Kita tahu bagaimana cara mereka itu entry ya, keluar masuknya gimana. Jangan malah kita tuh yang kena jebak ya kan. Gitu. Nah, untuk BRIS sendiri ya, ini chartnya ya. Belum bisa untuk kembali naik ke 2800 karena asingnya yang masih ngebuang barang terus, ditambah ya. Ini yang bikin harga ini tetap bertahan di sini ya karena retail tadi. Nah, dia masih akan dalam pola penan. Jadi besok bakal ada koreksi kembali ke 2570 ya. Itu untuk BRIS saat ini ya. Hati-hati teman-teman semuanya. Takutnya nanti dia ini nggak ada konfirmasi, dia malah lanjut lagi turun ke bawah. Ya, karena pola penan atau symmetrical ini biasanya adalah pola penurusan. Nah, itu perlu diperhatikan teman-temannya. Kalau misalnya besok udah turun ke sini nggak ada konfirmasi, ini bahaya ini. Konfirmasi dari asing beli. Kasihan retail yang nampung. Ini bisa jauh lagi turun ke bawah ke sekitar 2120. Nah, kan bisa jadi teman-teman nyangkut lagi. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Ini saya udah memberikan banyak daging kepada teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dan segala macam, langsung saja di kolom komentar. Dan saya terima kasih kepada ini saudara kita kemarin ada yang request untuk memproyeksikan saham JIHD ya. Nah, JIHD properti ini ya. Nanti sehabis saya upload ini saya akan bikin video tentang saham JIHD. Oke. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, share video saya ini dan aktifkan notifikasi bell lonceng teman-teman karena kadang saya nguploadnya tuh pagi, malam atau siang seperti ini. Jadi teman-teman udah bisa nonton video saya ini gitu. Dan jangan lupa follow semua media sosial saya termasuk Instagram karena saya itu aktif di story IG untuk membagikan insight-insight terbaru tentang seputar saham, forex maupun cryptocurrency ya, Bitcoin. Oke, sampai di sini dulu seperti biasa. Salam gacor.